Sapa Indonesia Malam, kami lanjutkan. Saya Cindy Permadi. Saudara, pengawasan dan pemantauan terus dilakukan tim Badan Gizi Nasional, Koordinator Wilayah Karo, pasca kejadian keracunan MBG yang terjadi pada Kamis lalu. Korwil BGN juga memastikan sanksi telah diterapkan. Korwil BGN menjelaskan surat suspend SPPG telah diberikan per tanggal 14 Agustus, yakni 1 hari usai kejadian dugaan keracunan di 2 sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Brastagi dan SMK Yayasan Bersama Brastagi. Surat pencopotan Kepala SPPG beserta staf SPPG Brastagi Sempajaya juga sudah diserahkan. Saat ini BGN masih mengumpulkan hasil laboratorium dari sejumlah instansi, baik Dinas Kesehatan, BPOM, hingga Lab4 Polda untuk nantinya diumumkan terkait penyebab keracunan terhadap 367 anak. Sementara itu sejumlah anak yang sebelumnya mendapat perawatan di rumah sakit, kini kondisinya sudah membaik. Sebagian dari mereka bahkan ada yang diizinkan pulang. Kita bersama Korsam Kecamatan Kabanjahe, khususnya di daerah Kabanjahe, sementara kita kunjungi SPPG untuk menguatkan SOP terhadap pola SPPG di Kabupaten Karo. Jadi kita kunjungi, kita tanyakan terkait kendala atau efek apa yang terjadi saat ini, dan kita anjurkan ke rekan-rekan kita agar meningkatkan SOP dalam kinerja dan pengawasan lebih ekstra ke setiap sektor-sektor ada di SPPG. Kalau terkait SPPG Sempajaya itu per tanggal 14 Agustus 2026 itu sudah dikeluarkan untuk surat suspend untuk SPPG-nya. Kami sebagai orang tua dan rumah sakit Enda, ada nggak pernah kalian tanya? Kalian nggak tahu seperti apa? Padahal masa nggak terdeteksi? Amarah seorang ibu meluap kala mempertanyakan penyebab anaknya keracunan usai menyantap makan bergizi gratis kepada Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono. Anaknya jadi satu dari lebih dari 300 siswa yang diduga keracunan MBG sejak Kamis lalu. Kondisi anaknya masih belum membaik dan sempat berpindah rumah sakit. Permintaan dan harapan saya mewakili suara orang tua siswa, saya hanya berharap apa sih racun apa yang terkandung di dalam zat ikan itu sehingga anak kami setelah pulang dari rumah sakit lain harus kami bawa lagi kembali ke rumah sakit yang lain. Itu dia. Jadi kami nggak mau sebagai orang tua kalau anak-anak kami dikasih obat tapi racunnya kami tidak tahu seperti apa. Itu obat itu pasti merusak ginjal anak kami ya Pak. Saya sebagai orang tua saya tidak terima. Jadi permintaan saya dan harapan saya paling besar itu Pak. Kalau bisa secepatnya lah diumumkan racun apa yang terdeteksi di dalam ikan dan sayur yang dimakan oleh anak-anak kami. Kepala BGN Sudaryono telah meminta maaf kepada orang tua siswa. Sudaryono memastikan peristiwa ini akan menjadi catatan BGN dan akan mengevaluasi standarisasi kelayakan makanan. Sudaryono pun memastikan akan menutup dapur MBG yang tidak sesuai standar. Sudah kami coba cek investigasi sementara, jadi itu kelalaian ada pada pengolahan. Jadi bahan baku ikan itu sebagian besar dimasukkan ke freezer, ada sekitar 300 atau 200 atau 300 ekor yang tidak masuk ke freezer, itu kemudian ditaruh di suhu ruangan dalam kurun waktu 12 sampai lebih dari 12 jam. Ya kok ikan basah kok taruh di, itu kan mohon maaf lah ya, itu suatu kebodohan menurut saya, kelalaian, kebodohan ya. Sanksinya Pak untuk sanksinya saya yang pertama dapurnya disuspend berat, kemudian kepala SPPG-nya yang sanksi yang bisa saya berikan bukan hanya dicopot tapi saya ajukan pemecatan dengan tidak hormat melalui Badan Kepegawaian Negara status ASN-nya. Kamis 13 Agustus 2026, 361 siswa dari SMA Negeri 1 Brastagi dan SMA Yayasan Bersama Kota Brastagi diduga keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis atau MBG. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan hingga kondisinya pulih. Tim Liputan, Kompas TV.
Peristiwa siswa keracunan usai santap MBG kembali terjadi dan sejumlah siswa di Brastagi masih dirawat di rumah sakit. Bagaimana pemerintah memastikan ada evaluasi dan penindakan yang berarti untuk mencegah hal ini terulang kembali? Kita bahas bersama tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, dan anggota MBG Watch Media Wahyudi Askar. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Cindy. Saya ke Mas Hariko dulu ya. Mas Hariko, apa saja jadi temuan pemerintah sejauh ini soal keracunan yang ada di Brastagi? Terima kasih Mbak Cindy. Yang pertama mengenai kasus keracunan di SPPG Karo Brastagi, kami memohon maaf kepada ibu dan bapak kita, para wali murid, mohon maaf kepada para guru dan para siswa. Jadi pada hari kejadian itu Badan Gizi Nasional langsung merespon dengan cepat dengan mengirimkan tim Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah. Pada hari itu juga dipimpin oleh Dr. Harjito dan langsung datang ke lokasi. Kemudian tim dari BGN langsung bersinergi, bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan juga dengan Dinas Kesehatan. Kemudian langsung juga diambil langkah tegas oleh Kepala BGN. Jadi SPPG Brastagi sudah disuspend, kemudian Kepala Dapur atau Kepala SPPG-nya sudah diusulkan untuk dipecat. Sekali lagi kami memohon maaf kepada Ibu dan Bapak, para wali murid, para guru, dan utamanya para siswa dan seluruh masyarakat. Okay. Jadi terus kita awasi, jadi kejadian di SPPG Brastagi ini harus benar-benar menjadi pelajaran bagi 27.000 dapur lainnya, dan program makan bergizi gratis ini harus terus dikritik karena memang program ini butuh banyak sekali perbaikan, butuh banyak kritik. Ya, oke. Mengenai tapi untuk penyebabnya, tapi apa sejauh ini sudah dipastikan memang hanya dari ikan saja sebagai faktor penyebab keracunan atau temuannya apa lagi Mas Hariko sebenarnya? Ya, kalau tadi berbincang kami dengan Dr. Harjito, memang ada bakteri yang positif, dan itu kalau kita baca di peraturan SOP-nya, juknis dari pelaksanaan program makan bergizi gratis ini, itu ada di halaman 99, itu memang disebutkan di situ, pengolahan bahan makanan dilaksanakan oleh SPPG dengan perlengkapan yang bersih, yang higienis. Kemudian bahan makanan sebelum diolah harus dalam kondisi fresh atau segar. Kemudian dilanjutkan dengan pencucian, misalnya daging, ikan, ayam itu harus pemotongannya sesuai dengan gramasi. Oke, itu kan yang harusnya Mas Hariko. Tapi temuannya jadi di sana apa? Ya, temuan seperti yang disampaikan oleh Kepala BGN, memang ada ikan yang tidak dimasukkan ke dalam freezer. Oleh karena itu, Kepala BGN langsung mengevaluasi setelah ditemukan ada bukti karena status dari Kepala SPPG ini merupakan ASN ke-3K begitu, kemudian diusulkan untuk dipecat. Kami sekali lagi terima kasih atas evaluasi dari seluruh masyarakat, kritik dan sarannya, dan memang ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan program kita ini. Oke, kalau Mas Media dari MBG Watch punya catatan atau temuan juga kah soal kasus keracunan di Brastagi? Ya Mbak, pertama prinsip memohon maaf itu kalau tidak diulangi lagi. Tapi per hari ini itu setidaknya 42.000 orang sudah keracunan. Jadi ini kesalahan yang sudah sistemik terjadi berulang-ulang sejak hari pertama MBG ini dilakukan. Bahkan sejak Pak Sudaryono memimpin BGN itu sudah 1.500 yang keracunan. Dan menurut saya pemerintah tidak perlu memasang wajah sedih seakan-akan bahwa ini adalah hasil dari persoalan yang terjadi di bawah. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena waktunya terbatas, saya ingin sampaikan to the point saja. Ini yang harus dilakukan oleh MBG. Perbaikan MBG dilakukan oleh BGN.
urutan kebijakannya ya. Jadi yang harus dilakukan ini ada beberapa poin dan tidak bisa dibalik. Dan ini sudah berulang-ulang kami sampaikan. Satu, itu evaluasi total, hentikan dulu operasional MBG. Dua, usut korupsi, hentikan SPPG yang terafiliasi dengan parpol, ormas dan aparat. Ketiga, hentikan skema dapur-dapur besar. Empat, serahkan pelaksanaan ke sekolah dan komunitas. Lima, integrasikan pemberian nutrisi dengan uang tunai dan edukasi kesehatan. Dan enam, baru urusi soal higienitas, SDM, jam makanan, dan lain-lain. Yang dilakukan oleh Pak Sudaryono itu terbalik. Bahkan hanya nomor 6. Dimulai dari nomor 6, marah-marah ke dapur, mencatin pegawai, ngatur jam pembagian makanan, dan sekarang dapur disuspend. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya urutkan dengan baik perbaikan MBG ini dari awal. Dan ini sudah berulang-ulang kami sampaikan. Nah sekarang masalahnya, publik dibuat percaya seakan-akan masalahnya itu adalah di dapur, di daerah, atau nomor 6. Itu bukan masalah terbesarnya. Masalah terbesar jadi akar masalahnya adalah program yang sentralistik, inefisien, dan kita tahu ya, ada bukti di korupsi. Wasit ikut bermain. Ayolah, ini masalah tidak akan selesai kalau masih dikelola oleh dapur-dapur besar. Bayangkan kalau ini dikelola oleh masyarakat. Masyarakat tahu cara memasak. Tidak mungkin ada yang keracunan sampai 42.000 kasus. Kalau masyarakat dikelola, selesai itu barang. Tapi ini kan tidak. Yang terjadi adalah blame shifting. Bahwa yang disalahkan adalah pegawai, pengelola dapur, yang salah adalah petugas, dipecat dan begitu saja. Seakan-akan yang salah adalah yang ada di lapangan. Padahal persoalannya adalah kebijakan MBG ini yang sangat tersentralisasi. Jadi ketika dapurnya berganti, pertanyaan saya, berubah tidak strukturnya? Tidak. Keracunan pasti akan terjadi kalau skemanya masih sentralistik seperti ini. Siapa yang memiliki dapur, siapa yang mendapatkan kontrak, karena sudah ada konflik kepentingan, kualitas layanan sudah pasti akan baik, Mbak. Pasti akan terus keracunan. Kalau penanganannya terbalik tadi kalau kata Mas Media, kan juga Mas Hariko, BGN kan juga sebenarnya udah nyiapin standarisasi, ada sertifikasi di situ. Tapi kalau kata Mas Media terbalik nih, malah dari bawah dulu. Sebenarnya prioritas dari pemerintah dalam mengevaluasi ini gimana, Mas? Baik, terima kasih. Izin satu-satu kami jawab ya. Yang pertama soal konflik kepentingan. Kami memastikan tidak ada konflik kepentingan karena Kepala BGN, Wakil Kepala BGN, seluruh deputi, dan seluruh pegawai BGN tidak punya dapur. Karena itu BGN karena tidak punya dapur mempunyai kemerdekaan, lidahnya tidak terhimpit untuk mensuspend atau mengusulkan pemecatan kepada SPPG yang memang melanggar aturan. Inilah yang membedakan BGN yang baru ini dengan BGN yang sebelumnya. Mas Hariko, masih soal topik ini, menjauhi konflik kepentingan. Tapi kan kita juga tahu Kepala BGN sekarang kan sebenarnya juga kader partai politik. Menjawab potensi itu gimana dong? Ya, dapur manapun yang melanggar, bahkan sebelumnya itu ada saudara kita dari teman-teman MBG Watch juga yang membuat video kemudian menyampaikan, berani nggak BGN menindak SPPG Karo Barastagi Dempa Jaya, dan terbukti tidak ada keraguan sedikit pun dari Pak Sudaryono. Karena ini soal generasi kita, soal makan ini program yang suci, buktinya ditindak. Jadi dari SPPG manapun, siapapun pemiliknya, itu tetap akan ditindak secara tegas. Dan sekali lagi masyarakat jangan ragu melaporkan. Siapapun yang melaporkan penyelewengan markup bahan baku sudah dijamin dalam PP 24 tahun 2025 akan dilindungi. Jadi mereka justru menjadi pahlawan gizi. Jadi seperti Mas Media Askar ini, kalau terus-terusan mengkritik, maka akan terus ada perbaikan. Jadi perbaikan ini terus dilakukan, karena memang sekali lagi program ini butuh dikritik. Karena baru berjalan 20 bulan. Kalau dibandingkan negara-negara maju seperti Jepang itu sudah 72 tahun. Kita memang perlu perbaikan. Jadi kami
sama sekali tidak merasa tersinggung ya. Karena kalau Presiden mengatakan ini seperti memperbaiki kerah baju kita dan terus diperbaiki. Sekarang sangat tegas. Oleh karena itu, dialog-dialog seperti ini kan fungsinya agar masyarakat semakin tahu bahwasanya ada kelemahan dalam program MBG, tetapi juga perbaikan juga terus berjalan. Oke. Oke, tadi soal terbuka dengan kritik dan juga menerima laporan dari masyarakat. Tapi kalau dari MBG Watch, sudah sejauh mana kritik dan laporan itu didengarkan dan ditindaklanjuti? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan sambung lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan lagi dialognya, Mas Media. Singkat saja dulu, sebenarnya sejauh mana kalau MBG Watch melihat pemerintah sudah mendengarkan kritik maupun laporan dari masyarakat? Saya bingung menjawabnya seperti apa ya, karena kalau kritik sudah sejak sebelum MBG ini dilakukan sudah kami sampaikan. Tapi praktis sekarang sudah hampir 2 tahun kita masih berdiskusi masalah yang sama. Jadi memang tidak mendengar saja gitu ya. Dan ya kita berhadapan dengan kondisi orang yang keracunan. Dan kalau saya lihat tadi videonya, ibu-ibu marah ya karena anaknya bertaruh nyawa ya. Jadi ini bukan persoalan sederhana. Jadi saya mohon hentikan saja kekacauan ini. Dan kalau tidak dihentikan, kita akan berbicara soal ini terus berulang-ulang. Ini mungkin sudah kesekian kalinya saya sampaikan ini di Kompas TV. Dan soal tidak ada konflik kepentingan, saya jelaskan kembali. Ini pengakuan dari BGN bahwa semua partai itu punya dapur MBG. Inilah akar masalahnya. Jadi kalau saya kasih saran, kalau saya boleh kasih saran, hentikan politics of performance. Jangan berlagak seperti artis, kemudian turun ke bawah, kemudian marah-marah dan memecat orang-orang di dapur. Yang harus dilakukan adalah melaporkan. Yang saya catat lagi ya, saya ulang lagi, yang harus dilakukan oleh BGN adalah melaporkan. Bukan masyarakat yang melaporkan, tapi BGN yang melaporkan. Kepada siapa? Pertama, laporkan kepada KPK konflik kepentingan ini. Laporkan kepada kepolisian. Dan yang paling penting lagi, laporkan ke Pak Presiden soal kendala masalah semua MBG ini. Jadi yang harus melaporkan itu bukan masyarakat. Karena masyarakat sudah pusing hari-harinya. Masyarakat sudah bayar pajak pejabat BGN itu untuk bekerja. Dan sekarang masyarakat sudah harus melaporkan lagi. Terlalu lelah saya kira masyarakat dengan kekacauan hari ini. Jadi yang diinginkan oleh masyarakat hari ini, audit independen, kontrak dibuka, vendornya siapa, konflik kepentingan ini diselesaikan. Dan kemudian metode yang sentralistik ini dikelola, diganti dengan desentralisasi. Dikelola oleh sekolah, dikelola oleh komunitas. Kalau sekolah, kalau komunitas yang masak, nggak akan ada yang keracunan. Mas Media, kalau misalnya solusinya adalah ada test kit dulu, itu sebenarnya sudah cukup jadi solusi belum? Ini test kit apa lagi ya? Saya juga bingung test kit ini untuk apa? Ini proyek lagi. Gitu. Dan apa iya kita butuh test kit? Mungkin hanya satu-satunya pelaksanaan free meal school program di dunia yang sampai ada test kitnya. Oke. Mas Ari, deteksi racunan ya, ini nggak akan menyelesaikan solusi struktural. Ini sama seperti rumah kita kebanjiran, lalu pemerintah itu beli alat untuk mengukur ketinggian air. Masalahnya banjirnya selesai tidak. Ini bukan test kit. Yang salah itu bukan di bawah, bukan dapurnya. Yang salah itu adalah bentuk pelaksanaan MBG-nya. Yang salah itu adalah pusat. Saya ulang sekali lagi, yang salah itu adalah pusat. Oke, saya minta pendapatnya Mas Hariko. Mas Hariko, agar kita tidak punya diskusi yang berulang-ulang, tidak membahas soal keracunan secara terus-menerus, bagaimana berarti BGN melaporkan kepada Presiden juga agar masalah ini selesai, jangan ada kasus yang sama? Iya, kita terus berjuang agar program ini betul-betul bersih dari korupsi, dari keracunan. Oleh karena itu, kami meminta maaf atas kejadian di Barastagi dan sudah dilakukan tindakan tegas, dan program makan bergizi gratis ini tidak boleh berjalan seperti tidak terjadi apa-apa. Kejadian di SPPG Barastagi ini harus betul-betul menjadi pelajaran bagi 27.000 dapur lainnya. Kemudian
mengenai tadi yang disampaikan oleh Mas Media Askar, untuk intinya berkali-kali disampaikan oleh Mas Media Askar dan teman-teman di MBG Watch, bubarkan semua SPPG, bubarkan BGN, kemudian hentikan program makan bergizi gratis. Kami sangat menghormati posisi dari teman-teman MBG Watch, oleh karena itu perlu juga kami menyampaikan bahwa kalau kita belajar dari berbagai negara itu tidak ada yang polanya hitam putih. Semuanya itu kombinasi antara penggunaan SPPG, dapur umum, atau central kitchen, atau apa mungkinnya di berbagai negara itu dikombinasikan dengan kantin sekolah. Malah sekarang trennya memang di beberapa tempat itu malah dari kantin sekolah berpindah ke dapur umum, ya, seperti yang saya baca ada satu berita di TV Singapura itu, jadi kantin-kantin sekolah malah bergabung ke dapur umum. Di Jepang juga seperti itu, ada yang dapur umum, ada yang dengan kantin sekolah. Di negara yang paling kita anggap maju di dunia pun, di Finlandia pun mengkombinasikan antara SPPG atau dapur itu dengan kantin sekolah. Jadi tidak bisa kita hitam putih. Oh, tidak boleh SPPG ini, bubarkan semua SPPG, bubarkan semua. Kan kalau MBG Watch kan bubarkan SPPG harga mati. Jadi harus menggunakan kantin sekolah. Oke. Jadi kita harus adil. SPPG ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kantin sekolah itu juga ada kelebihan dan ada kekurangannya. Oke. Jangan kita hitam putih. Kalau hitam putih bagaimana kita akan berdiskusi? Oke, Sedangkan kami kalau misalnya memang nggak bisa hitam putih, sorry Mas Hariko, saya minta pendapat juga dari Mas Media. Kalau misalnya menurut pemerintah nggak bisa hitam putih, titik tengahnya harusnya di mana, Mas Media? Tidak, ini soal Singkat saja. hitam putih. Antara korupsi dan tidak dikorupsi, antara rente dan non rente. Makanya kami sampaikan untuk menghentikan rente itu kelola oleh sekolah, kelola oleh komunitas. Sekarang dikelola oleh SPPG dengan konsep yang tersentralisasi hari ini, itu hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia yang dikelola oleh polisi dan TNI, yang dikelola oleh afiliasi partai politik dan ormas. Bicara soal negara maju, saya 5 tahun di Inggris. Di Inggris itu pelaksananya adalah sekolah, itu pun hanya sampai kelas 2 SD. Targeted approach. Soal Jepang, Jepang itu geographical targeting, individual targeting. Mungkin saya nggak perlu jelaskan lagi karena ini sudah berulang-ulang saya sampaikan. Apa yang ada di Jepang, di Singapura, di Inggris yang saya rasakan sendiri, ini tidak sama dengan yang ada di Indonesia. Itu kenapa? Apa yang terjadi juga tidak sama. Hanya di Indonesia 42.000 yang keracunan. Kalau seandainya kita hybrid meniru negara lain tidak ada yang sampai 42.000 yang keracunan. Ayolah, saya mungkin ingin tutup dengan refleksi sederhana saja. Karena kalau marah ya, mungkin saya belum ada apa-apanya dibandingkan orang tua yang keracunan. Coba bayangkan jadi orang tua, pagi berangkat sekolah, kemudian khawatir anaknya keracunan. Bagi yang keracunan sudah teridentifikasi dan masuk rumah sakit, bayangkan khawatirnya orang tua. Bayangkan ini hanya terjadi di Indonesia, anak dan orang tua itu khawatir berangkat sekolah. Maka perbaikan yang kami sampaikan, apakah MBG Watch ada solusi? Kami sampaikan solusinya dari awal. Jadi jangan disampaikan bahwa kami tidak ada solusinya, hanya yang penting bubarkan. Tidak. Ya, kami minta hentikan dulu, tata kelola ulang, dan kemudian perbaiki semuanya terdesentralisasi hingga ke daerah, komunitas, dan sekolah. Itu ya bisa jalan keluar. Karena yang paling tahu soal makannya itu adalah orang tua, puskesmas, dan sekolah. Sekarang di dapur besar itu, begitu Mbak. Bisa artinya disepakati, artinya memang perlu ada evaluasi dari tata kelola dan juga perbaikan. Mas Hariko, Mas Media, singkat saja. Kalau pemberantasan korupsi sudah berjalan, tidak perlu diragukan lagi. 7 orang sudah ditahan. Kalau perbaikan tata kelola juga ini justru yang berdampak kepada banyak orang. Sampai 261 orang dipecat. Ini mungkin sejarah pemecatan yang terbesar. Jadi sekali lagi kami katakan, kalau kita ingin berdiskusi, kita jangan hitam putih. Kalau MBG Watch kan
bubarkan Tidak, semua SPPG. racunan ini hitam putih. Satu-satunya solusi Sudah hitam adalah ini Pak, kantin racunan sekolah. ini hitam Pak. Saya Korupsi mohon ini maaf, hitam Pak. Mas Media Askar. Tidak ada soal hitam Izinkan saya dan abu-abu di sini, hitam berbicara. putih. Ini pelanggaran. Saya tidak Layanan pernah publik yang buruk, memotong Pak. Mohon Anda maaf. berbicara Mohon maaf, harus saya dari potong. awal sampai sekarang. Saya tidak pernah memotong Anda berbicara. Saya dengarkan kritik-kritik Anda sekeras apapun itu, sepahit apapun itu. Ya Pak, saya karena kira kami pemerintah butuh harus perbaikan. mendengar saja Pak. Menurut Tapi saya juga, izinkan terlalu saya juga frontal, Pak. bicara. Oke, ya sudah, kita beri kesempatan dulu Mas Hariko, silakan singkat saja. Ya, kami tidak pernah menganggap ya orang-orang yang mengkritik ini sebagai orang yang katakanlah anti pemerintah atau segala macam. Makanya selalu kami itu ada catatan-catatan termasuk dari teman-teman MBG Watch. Tadi yang kami jelaskan tadi. Jadi pola yang kita lakukan ini SPPG agar berdampak kepada banyak hal, ya kan? Berdampak kepada petani, berdampak kepada nelayan, berdampak kepada pekebun dan lain sebagainya. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang memang jauh dari jangkauan SPPG, polanya bisa menggunakan kantin sekolah. Kita nggak ada masalah bermimpi. Bermimpi itu tidak dilarang karena hari tak selamanya malam juga. Tapi ketika kita mengatakan kalau dengan konsep seperti ini mustahil terjadi seperti ini. Kalau dengan konsep seperti ini mustahil terjadi seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Mas Media Askar itu. Kami juga membaca banyak literatur, artinya apa yang terjadi di Indonesia ini juga dialami 70 tahun yang lalu. Ya, baik. Di Baik, Mas Hariko. Jadi kita saling belajar. Sekali lagi kami terima kasih sama teman-teman Media Watch, sama teman-teman Kompas, kapanpun kami siap bersilaturahmi darat untuk belajar dari teman-teman. Oke, baik, Mas Hariko Wibowo Satria, tenaga ahli utama Bakom RI, dan Mas Media Wahyudi Askar dari MBG Watch. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu. Pak Sudaryono ya Pak, mohon disampaikan saja masukan saya. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi yang keracunan. Amin. Dan diperbaiki. Amin. Terima kasih semuanya.